Halo Sobat TIF, selamat datang kembali di TIFcast, podcast seru dan informatif Teknik Informatika Unpas. Dengan saya Fitriani yang siap menemani kalian dalam obrolan inspiratif hari ini. Oke teman-teman, episode kali ini menurut saya super spesial karena saya kedatangan tamu istimewa, yaitu beliau adalah Bapak Anggoro Arinur Cahyo STMkom selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Unpas. Selamat siang Bapak Anggoro. Selamat siang. Senang sekali bisa menyambut Bapak di studio kita, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Ya, sama-sama. Baik, hari ini kita akan menjelajahi berbagai hal menarik seputar Teknik Informatika Unpas, mulai dari perkembangan terkini, visi ke depan, hingga program-program unggulan yang pastinya bikin mahasiswa dan calon mahasiswa makin bangga dengan program studi kita. Untuk teman-teman semua yang menonton, dicatat ya. Baik Pak, sebelum kita memulai dan membahas lebih jauh, saya mau menanyakan perasaan Bapak memimpin salah satu program studi teknik informatika yang menurut saya paling diminati. Baik, perasaannya campur aduk yang pasti, karena ini pun jadi bagian impian saya sebetulnya saat memasuki kegiatan akademik yang dimulai dari dosen muda, terus berkembang sehingga sampai akhir hari ini kita bisa mendapatkan posisi seperti ini. Dan kalau disebut dengan ada effort, tentunya ada effort, tetapi yang pasti semua effort tadi menjadi salah satu bagian perjalanan yang harapannya pun ke depannya selama kepemimpinan saya ini pun bisa menjadi salah satu bagian portofolio yang membanggakan, setidaknya untuk diri saya, secara umum itu untuk universitas ataupun fakultas. Baik Pak, setiap prodi pasti kan mempunyai DNA yang unik ya Pak. Apa sih yang membuat teknik informatika Unpas berbeda dari prodi sejenis di kampus lain? Jika dilihat dari materi pembelajaran, sebetulnya kita memang memberatkan ke sisi software engineering multi-platform, di mana hampir semua platform kita ajarkan, dari yang memang pada umumnya kita bicara enterprise, sampai nanti kita bicara tentang game, itu semuanya terakomodasi, sehingga untuk calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang sudah masuk itu bisa meminati semua bidang software engineering sesuai dengan keminatannya. Yang kedua, memang ada bagian terkait dengan data science yang memang masih baru, itu dirintis oleh kita di kurikulum 2021 ini, yang pembelajarannya lumayan agak lama dari 2019, eksplorasi dan akhirnya menjadi salah satu bagian portofolio mata kuliah yang disuguhkan. Dan yang terakhir sebetulnya ada dua lagi bagian kecil, itu adalah software sistem analis dan teknologi informasi tentang cyber security. Itu pun ada beberapa dosen kita yang memang berfokus ke sana. Jadi perbedaannya di mana? Tadi software engineering kita multi-platform semuanya disampaikan. Adapun yang terbaru yang terkini sekarang itu data science dan rumpun-rumpun ilmu seperti sistem analis ataupun teknologi informasi. Baik Pak, saya penasaran sekali nih Pak, dunia teknologi kan seiring berjalannya waktu berkembang begitu cepat ya Pak ya. Bagaimana cara prodi teknik informatika Unpas memastikan kurikulumnya tetap relevan dan kebutuhan industri? Apakah program unggulan yang dapat mendukung kurikulum tersebut? Baik, terkait dengan programnya memang kita selalu berinteraksi dengan stakeholder kita. Salah satunya itu adalah dengan para alumni dan para pementing pemangku kepentingan. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan kita. Dan selama 2 tahun terakhir kita pun memang ada hibah yang memang harus melibatkan para perusahaan mitra kita. Itu nama programnya adalah PKKM. Dan dari sana kita banyak interaksi kebutuhan-kebutuhan industri saat ini. Dan kalaupun ada perubahan kurikulum, memang kita ada perencanaan pun perubahannya di tahun ini, kalau tidak tahun depan, dan sudah mulai mengkolek beberapa hal berkaitan dengan tren ke depan. Saat di kurikulum sebelumnya, data science pun itu menjadi salah satu bagian penting
dari suplemen kita. Kenapa? Karena dari 2019 itu juga sudah ada isu terkait dengan tren data science itu banyak akan diminati oleh Indonesia karena dari beberapa negara sekitar kita sudah mulai arah ke sana. Sehingga apapun yang kita tawarkan ke anak-anak yang baru gitu ya, itu bisa relevan sampai 5 tahun atau masa dia lulus. Dan semoga kurikulum yang baru pun kita bisa tetap menjaga tren sampai nanti 2030 ke depan saat lulusan kita semua kerja itu masih lapangan pekerjaannya masih banyak membutuhkan. Oke. Dan juga banyak ya Pak mahasiswa yang masih bingung harus fokus kemana, apakah jadi full stack, developer, data science, atau bidang teknik informatika lainnya. Kompetisi apa yang paling Bapak tekankan untuk yang harus dimiliki lulusan teknik informatika Unpas agar mereka siap bersaing di dunia kerja Pak? Jika dilihat dari data selama ini lulusan kita memang banyak yang bertebarannya itu di software engineering sebetulnya. Tetapi ada juga beberapa di data hanya untuk data science sendiri memang belum ada yang kita coba dapatkan gitu ya. Yang lulusan bekerja di bidang itu hanya di bidang data sendiri seperti data administrator, data analis itu semuanya sudah ada beberapa. Sehingga kalaupun ditanya berkaitan apa yang harus jadi kompetensi, sebetulnya kalau dari saya sendiri berbalik lagi ke kurikulum gitu ya, kita kuatnya atau fondasinya itu adalah software engineering. Dan sekarang kalaupun dilihat dari posisi apakah software engineering itu masih dimungkinkan karena ada kompetitor AI gitu ya, kalau menurut saya masih sangat dimungkinkan gitu ya, karena software engineering dan AI itu bukan menjadi suatu musuh, melainkan bisa kolaborasi bagi anak-anak kita pun. Dan selama pembelajaran dari kami pun mengizinkan untuk mahasiswa bisa kolaborasi menggunakan AI gitu ya untuk proses code-nya sehingga bisa mempercepat build gitu. Karena kalau tadi bicara tentang full stack itu sendiri kan hampir semuanya built-in-nya semua gitu ya. Dalam tim kecil yang memang harus bisa mengakomodasi semuanya. Dengan adanya AI ini kedepannya ya kita bisa membuat dalam tim kecil tetapi produk yang kita tawarkan bisa skala enterprise seperti itu. Baik, bicara soal persiapan nih Pak, fasilitas juga penting banget ya Pak ya untuk program studi kita. Bisa ceritakan tentang dukungan akademik dan fasilitas yang tersedia untuk mahasiswa teknik informatika Unpas. Apakah ada lab khusus atau teknologi terbaru yang bisa diakses mahasiswa Pak? Kalau bicara tentang fasilitas, kita sebetulnya ada beberapa lab yang memang memfokuskan untuk software engineering terkait dengan platform yang kita miliki, misal dari basic pemrograman, belajar algoritma, belajar pemrograman dasar, itu sudah ada labnya khusus. Dan juga untuk yang tingkat lanjut seperti games ataupun bicara dengan mobile gitu ya, dengan spek yang lebih tinggi, itu pun kita pisahkan. Adapun dengan beberapa tawaran kita kerjasama dengan Google gitu ya, sehingga memberikan beberapa terkait dengan program yang ditawarkan. Bahkan kita dengan kemudahan yang diberikan dari Google, ada beberapa platform yang akhirnya bisa kita gunakan berdasarkan dari kerjasama akademik gitu ya. Salah satunya jika dalam software engineering ada beberapa yang bisa kita klaim terkait dengan program dari GitHub gitu ya, for education ataupun teacher. Bahkan kita pun bisa bekerjasama dengan JetBrains untuk aplikasi development yang memang kaitannya bisa digunakan oleh mahasiswa kita selama masih dalam platform tadi gitu ya, menggunakan email-email yang sudah diizinkan oleh Google dan kita berafiliasi dengan Google tadi, sehingga banyak fasilitas development yang sebetulnya sangat mendukung untuk teman-teman bisa eksplorasi sangat banyak gitu ya, sehingga bisa membuahkaryakan dengan yang paling baik. Nah, sekarang saya penasaran nih Pak, tentang program unggulan apa saja yang ada di Teknik Informatika Unpas yang mungkin paling Bapak banggakan? Program utama saya sebetulnya ingin mengangkat akreditasi kita sebetulnya, karena sekarang pun sedang proses akreditasi dan target dari saya ataupun dari pimpinan fakultas itu punya target itu adalah unggul. Dan sekarang sedang proses untuk pemberkasan, sedang proses untuk pengumpulan semua bukti-bukti dan pelengkapan hal-hal yang berkaitan dengan akreditas.
Itu yang jadi poin pertama saya. Terus untuk yang berikutnya adalah sumber daya, karena memang sumber daya kita perlu ada upgrading, penyesuaian untuk setiap masa, karena ada beberapa yang memang dilihat dari rentang umur sudah mendekati untuk pensiun, sehingga mau tidak mau saya harus mulai bekerja kemungkinan tahun depan melihat calon-calon kandidat penerus dari prodi kita nanti ke depannya. Nah, untuk yang berikutnya memang ada program-program yang berharapan dengan penelitian. Kita sedang merancang beberapa kerjasama yang walaupun dilihat ada yang nasional, ada juga internasional, walaupun masih dari ranah ASEAN. Terakhir kita ada yang memang penelitian dengan pihak Malaysia, itu dua universitas. Yang pertama UUM, yang kedua nanti penjajakan untuk yang sekarang dengan MARA. Dan kelihatannya dalam 5 tahun ke depan itu menjadi salah satu bagian dari program saya untuk tetap menjaga ekosistem penelitian kita bisa dalam skala internasional. Dan yang terakhir, program saya sih balik lagi ke kesejahteraan ya, untuk semua SDM saya itu bisa mendapatkan manfaat secara finansial ataupun moral terkait dengan apa yang didapatkan karena sudah ada pengabdian di sini. Dan banyak yang sudah 30 tahun, ada yang 20 tahun. Saya pun diskusi dengan pihak fakultas untuk bagaimana bisa memberikan jaminan kelayakan terkait dengan kehidupan mereka. Itu program yang paling besar ataupun menjadi concern saya selama mungkin 5 tahun ke depan. Seperti itu. Baik, dari program-program unggulan yang sudah Bapak sampaikan memang menurut saya terbukti ya Pak ya. Karena saya sering melihat teman-teman saya khususnya mahasiswa Teknik Informatika Unpas juara di berbagai kompetisi. Untuk jejak prestasi tersebut Pak, apa yang menurut Bapak paling membanggakan dari prodi ini dalam beberapa tahun terakhir? Kalau perlombaan terakhir kita tidak juara tetapi sudah masuk finalis untuk game, karena salah satu bagian dari mata kuliah yang kita bahas adalah tentang game. Terakhir kemarin di Surabaya ada kegiatan dan alhamdulillah kita sudah masuk finalis. Dari sekian banyak se-Indonesia kita masuk ke finalis. Terus yang paling membanggakan, kita membantu desa binaan kita Cimenyan gitu yang membuat IoT untuk hidroponik, dan alhamdulillah bisa mendapatkan juara 2 sejabar. Itu salah satu prestasi dari mahasiswa ataupun dosen-dosen kita yang membantu di belakang layar untuk bisa memberikan kontribusi terbesar bagi prodi terkait dengan prestasi. Dan memang untuk yang lainnya ada beberapa yang memang kita kerjasama dengan internasional gitu ya. Ada beberapa yang memang tidak sampai lolos tetapi sudah mulai mendaftarkan dan sudah ikut dalam bentuk penyisihan. Kalau bagi saya itu sudah cukup memuaskan karena skalanya sudah di luar nasional lagi. Dan kedepannya saya pun berharap ada beberapa kompetisi-kompetisi lagi yang sekarang sedang dirintis lagi. Ada satu di ITB tentang game lagi, itu sedang dibuat dan kemungkinan di bulan ini keputusannya apakah kita bisa mendapatkan tiket finalis dan bisa menjuari atau masuk finalis. Itu target dari saya sebetulnya, karena tahun kemarin kita sudah dapat finalis. Untuk mahasiswa yang tertarik dengan dunia riset nih Pak, peluang apa sih yang tersedia di Teknik Informatika Unpas? Apakah ada fokus riset tertentu yang sedang dikembangkan prodi saat ini? Untuk sekarang salah satu yang menjadi fokus itu di sama software engineering. Tadi ada di games, tapi ada juga yang memang IoT gitu ya. Kita terkait dengan bagaimana bisa mengembangkan perangkat embedded yang bisa diberdayakan di banyak lingkungan sekitar kita. Dikaitkan dengan yang tadi prestasi, memang salah satu fokus yang sedang marak di software engineering kita itu adalah di IoT. Bahkan ada yang memang sudah membuat terkait dengan early warning untuk bencana, ataupun terkait dengan bagaimana tidak hanya pengairan hidroponik tetapi juga bisa mengairkan irigasi ke depannya ya. Jadi ada beberapa yang riset sekarang sedang dirintis dengan mahasiswa berkaitan dengan di bidang IoT. Nah, kalau dikaitkan dengan yang lainnya apakah ada? Tetap ada beberapa yang berkaitan dengan teknologi informasi.
Ada beberapa yang memang kita punya server yang kita berikan untuk eksplorasi anak-anak, dan itu mumpuni secara perangkat karena kita memang membeli kelas khusus server, dan beberapa mahasiswa diberikan amanah untuk mengolah hal tersebut untuk bisa dipergunakan baik untuk riset ataupun untuk studi terkait dengan spesifik mata kuliah tertentu, misalkan seperti praktikum ataupun tugas kelas. Jadi ranah-ranah itulah yang sedang digemari oleh anak-anak kita saat ini. Wah, ternyata mahasiswa banyak melakukan kebebasan ya Pak ya untuk melakukan eksplorasi menggunakan fasilitas kampus. Betul, dan memang di kita pun ada satu bagian yang terlewat, itu berkaitan dengan studi club yang memang dibangun beriringan dengan fasilitas kerjasama dengan Google. Itu adalah GDSC Unpas, dan di sana memang banyak mahasiswa yang tergabung dan berkolaborasi dengan himpunan untuk bisa banyak hal yang bisa kita eksplorasi. Memang dari prodi ataupun program studi hanya bisa memberikan bantuan fasilitas dan memberikan arahan terkait dengan knowledge apa yang bisa dikembangkan. Sisanya saya sangat apresiasi dengan mahasiswa-mahasiswi kita yang sangat antusias dengan riset itu sendiri. Jadi ya semoga bisa semuanya menjadi motivasi baik untuk mahasiswa sendiri atau rekan-rekan yang memang nanti akan bergabung dengan kita. Dan sekarang saya ingin tahu rekam jejak alumni nih Pak, yang sering jadi cerminan kualitas sebuah prodi. Bisa ceritakan kisah sukses alumni Teknik Informatika Unpas yang mungkin dapat menginspirasi mahasiswa saat ini termasuk saya, dan bidang karir apa saja yang paling banyak digeluti alumni-alumni Teknik Informatika Unpas. Jika dilihat dari demografinya, memang banyak di software engineering dan banyak yang mengembangkan perusahaan software house. Yang keduanya itu ada tentang sistem analis. Tetapi yang membuat saya sangat kagum itu ada satu mahasiswa senior gitu ya, angkatan 90 atau 90, seingat saya 98 atau 99, itu sempat datang ke kami gitu ya, silaturahmi karena ternyata dia lama bekerja di luar negeri, dan dengan low profile-nya dia cerita ternyata dia memegang salah satu jabatan penting di Cisco untuk memegang director untuk State of Asia. Itu membuat saya secara pribadi diskusi dengan yang bersangkutan kagum bahwa ada alumni kita yang memang bisa ikut kontribusi di dunia, di perusahaan sudah internasional dan besar. Ada juga yang memang bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik nasional ataupun internasional yang mungkin awalnya bekerja di luar negeri, adapun yang buat software host sendiri di sini juga ada beberapa. Jadi memang secara demografi dua itu, kalau tadi disinggung dari sisi kurikulum kenapa belum ada terkaitan dengan data dan seterusnya, karena memang masih pendek umur terkait dengan mahasiswa yang sedang belajar, dan lulusannya kemungkinan baru akan ada di 2025 atau 2026, sehingga nanti kita bisa lihat sekitar 2 atau 3 tahun ke depan apakah mahasiswa ataupun alumni-alumni kita bisa berkiprah di bidang data sehingga menjadi salah satu portofolio yang paling besar untuk kita selain software engineering tadi. Baik, menurut saya itu semoga menjadi inspirasi ya Pak untuk kita para mahasiswa Teknik Informatika Unpas. Kalau flashback nih Pak, perjalanan Teknik Informatika Unpas dari awal hingga sekarang pasti punya cerita menarik. Bisa di-share momen paling berkesan atau transformasi signifikan yang terjadi selama perjalanan prodi ini? Kalau disebut perubahan sangat signifikan, sebetulnya dari tahun ke tahun itu ada terkait dengan improve, karena kalau dilihat dari materi ataupun sisi perkuliahan setiap tahun itu ada tren baru karena kita berada di bidang teknologi, sehingga perubahannya sangat cepat. Hanya kalaupun dilihat dari sisi demografi terkait dengan apa aspek yang mau kita bahas ataupun yang kita mau tawarkan ke orang-orang, itu memang kemudahan dari sisi kita adaptif gitu ya, terkait dengan hal-hal yang memang bisa kita tawarkan sesuai dengan tren.
Salah satunya tadi terkait dengan data science, kita sudah mengcapture kemungkinan potensi besar terkait dengan data science ini di kemudian hari, dan ternyata betul itu bisa kita guide juga dan diiringi dengan beberapa alumni yang memberikan kontribusi besar terkait dengan masukan tersebut. Dan kemungkinan sekarang sedang tren AI, bahkan ada beberapa yang memang minta untuk kita concern ke sana juga. Dan apakah ke depan kita akan juga terlibat di dalam sana, secara pribadi mungkin ada kemungkinan besar masuk ke sana, hanya tatarannya kita masih coba mengkaji. Jadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan tadi memang dari sisi pembelajaran gitu ya, dan trennya memang sekarang itu semuanya menggunakan media digital, sehingga kita pun sekarang sedang berlomba-lomba untuk upgrade ke dosen-dosen yang ada di kita untuk bisa beradaptasi dengan model pembelajaran digital itu sendiri. Dan dilihat dengan kondisi yang sekarang, kita sudah coba improve gitu ya, bahkan didukung oleh fakultas dan universitas, bahwa kita tidak 100% pembelajarannya itu adalah luring ataupun tatap muka di dalam kelas, tetapi juga menggunakan layanan digital, baik itu menggunakan video conference ataupun kita menggunakan video pembelajaran, yang nanti dalam proses fase dia melihat video tadi ada kuis ataupun ada bentuk latihan untuk melihat proses anak-anak apakah memperhatikan konten dan memahami hal tersebut. Dan itu semuanya terdata dengan baik, tersistematis, dan kita didukung dengan platform yang cukup mapan untuk terkaitan tersebut, sehingga pembelajarannya kalau di bidang teknologi informasi sebetulnya itu sangat relevan. Dan kedepannya kita pun berharap bahwa kita tetap bisa ikut arus, bahkan bisa membesarkan arus-arus yang memang di bidang teknologi informasi, karena kita berada di dalam bidang tersebut. Baik, mungkin ini agak sedikit formal nih Pak, dan personal juga, tapi sebagai pemimpin nih Pak, pasti ada tantangan tersendiri. Bisa sharing pengalaman paling berkesan Bapak, mungkin yang adakah tantangan selama Bapak memimpin Prodi Teknik Informatika Unpas ini? Bagaimana cara Bapak menghadapinya? Baik, yang paling menantang karena ini pun pertama kali saya memegang jabatan dan amanah ini, dan saat saya naik langsung dihadapkan dengan akreditas gitu ya. Nah itu tantangan yang terbesar karena pertaruhannya itu adalah mahasiswa yang sudah percaya pada kita gitu, ataupun orang tua dan mahasiswa yang sudah percaya ke kita, sehingga itu menjadi salah satu beban terbesar. Tetapi dari sisi beban tadi pun alhamdulillah saya koordinasi dengan rekan-rekan saya, baik sekprodi ataupun sekretaris prodi saya, dengan teman-teman sejawat saya. Alhamdulillah mereka juga mendukung saya untuk bisa menyukseskan target terkait dengan akreditasi unggul ini. Jadi kalau dianggap ada kemudahan di sana, ada, dan beban yang terberatnya ada, karena pertaruhannya itu adalah tidak hanya saya secara pribadi tetapi juga semua mahasiswa. Konsekuensinya saat akreditasi itu tidak bisa terpenuhi atau bahkan dianggapnya gagal gitu ya, karena terlambat untuk submit ataupun laporan, maka mahasiswa itu tidak bisa dinyatakan lulus gitu ya. Bahkan kita tidak bisa menerima mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan dititipkan ke kita dan dipercayakan ke kita. Jadi ini adalah hajat besar yang menjadi bagian PR saya, tetapi dalam perjalanannya saya masih optimis untuk bisa menjalankan ini dengan baik, karena memiliki rekan-rekan sejawat dan partner di dalam prodi yang sangat mumpuni, dan termasuk juga oleh himpunan gitu ya. Banyak yang sudah mencoba untuk membantu saya berkaitan dengan program-program yang di-align-kan dengan prodi, karena mau tidak mau semua hal yang berkaitan dengan akademik ataupun akademik itu yang masih dalam sekitaran dari sisi yang relevan dengan akreditas, dan itu menjadi salah satu dukungan terbesar bagi saya untuk bisa menjaga terkait dengan akreditas kita, setidaknya itu masih sama dengan yang lama, tetapi saya berharap dan sangat berkeinginan untuk mencapai unggul tadi. Itu palingan ya.
Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Kalau diberi kesempatan unlimited budget untuk mengembangkan teknik informatika Unpas, apa yang akan Bapak lakukan dan apa target besar untuk prodi teknik informatika Unpas di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan? Baik, jika saya memiliki dana tidak terbatas, satu yang akan saya lakukan adalah upgrading terkait dengan fasilitas. Karena banyak sekali mahasiswa ataupun mahasiswi kita yang antusias sekali dalam penelitian, bahkan dalam proses kajian-kajiannya memang ada yang terkendala dengan perangkat. Tidak dipungkiri perangkat-perangkat yang kita gunakan itu memang harganya tidak murah. Ada yang memang berfokus terkait dengan pembelajaran mesin, itu pun kita butuh perangkat yang tidak murah, tetapi kita ada satu yang sudah kita siapkan. Hanya ternyata dilihat dari beberapa tahun ke belakang banyak sekali mahasiswa yang mulai tertarik dengan bidang itu ataupun bidang AI, dan tentang IoT pun sama, banyak sekali alat-alat yang sudah kita siapkan, hanya dengan jumlah mahasiswa yang berminat itu pun menjadi salah satu kendala. Jadi PR terbesarnya itu adalah fasilitas, dan saat saya punya dana yang tidak terbatas, langkah pertama itu pasti upgrading besar-besaran terkait dengan fasilitas yang dimiliki oleh saya ataupun program studi. Terus yang kedua adalah sumber daya. Mau tidak mau saya juga ingin melakukan pembaharuan atau bahkan melakukan upgrading kompetensi bagi dosen-dosen yang ada di prodi, karena mau tidak mau bahwa mahasiswa ataupun orang tua siswa menitipkan ke kita punya ekspektasi yang sangat tinggi bahwa mereka bisa mendapatkan keilmuan ataupun pengetahuan, bahkan pengalaman-pengalaman yang bisa ditularkan ke anak-anak mereka ataupun ke mahasiswa ataupun mahasiswi kita, sehingga saat nanti lulusan itu bisa bertarung dengan universitas lain, itu bisa bersaing, dan itu menjadi salah satu bagian PR terbesar juga saya. Dan apabila tidak menjadi kendala tentang dana, poin yang kedua itu adalah terkait dengan SDM. Yang terakhir itu adalah tentang penelitian. Akan saya coba usahakan banyak sekali kerjasama yang memang akan kita bangun, yang kita buat, bahkan bisa berkolaborasi dengan industri, karena tidak bisa dipungkiri saat proses kita akan bekerja sama dengan industri ataupun universitas ataupun rekanan yang lain, tidak mau itu pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan tiga itulah yang akan menjadi bagian saya, fasilitas yang akan dibuat menjadi sangat bagus fasilitasnya ataupun menjadi sangat mumpuni. Yang kedua adalah terkait dengan sumber daya yang memang berkompetensi, dan yang ketiga adalah kerjasama yang kita kembangkan dengan mitra kita, baik itu industri ataupun institusi pendidikan yang lainnya. Tiga itulah yang akan saya coba targetkan menjadi titik paling optimal apabila saya bisa mendapatkan dana tidak terbatas. Oke, baik, sebelum podcast kali ini kita akhiri, Pak, mungkin kami dari Tifkes akan memberikan sebuah simbolis berupa plakat untuk Bapak selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Unpas. Mangga diterima, Bapak. Siap. Terima kasih kepada Bapak Anggoro yang telah berbagi cerita informasi berharga tentang program studi teknik informatika Unpas. Semoga podcast hari ini dapat memberi wawasan dan inspirasi bagi para mahasiswa teknik informatika Unpas sampai calon mahasiswa teknik informatika Unpas juga. Sampai jumpa di episode Tifkes berikutnya dengan topik pembicara yang tidak kalah seru, dan jangan lupa para viewers yang sudah menonton dari awal sampai akhir untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian ya. Pastikan nyalakan loncengnya. Dadah!